selamat pagi anak didik kami sekalian. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Oke, jumpa kembali dengan Ibu Juwita Kristina Situmorang. Kali ini dalam pembelajaran IPS kelas 7. Materi yang akan kita bawakan pada hari ini adalah tentang kebutuhan manusia. Dengan mengikuti pembelajaran ini, di akhir pembelajaran nanti, Ibu harapkan anak-anak didik kami sekalian akan mampu untuk yang pertama, mendefinisikan apa itu kebutuhan. Yang kedua, menjelaskan kelompok-kelompok kebutuhan itu sendiri. Dan yang ketiga, mampu membuat contoh-contoh dari kelompok-kelompok kebutuhan itu. Oke, ikuti dengan semangat ya. Kita masuk ke topik. Bicara tentang kebutuhan manusia, ada banyak sekali kebutuhan kita. Kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu tempat tinggal. Banyak lagi kebutuhan yang lain. Lebih spesifik contohnya kamu sebagai siswa-siswi SMP. Apa saja sih yang kamu perlukan? Kamu perlu peralatan sekolah, perlu tas, perlu buku, perlu penggaris, perlu pulpen, dan yang lain-lain. Nanti misalnya kamu pulang ke rumah, berkumpul dengan keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak. Masing-masing juga punya kebutuhan. Jadi kebutuhan itu tidak terbatas, banyak sekali. Dari contoh-contoh yang kita buat, berarti dapat kita buat kesimpulan bahwa definisi dari pengertian kebutuhan itu apa? Kebutuhan itu adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Jika tidak dipenuhi, maka bisa mengganggu kelangsungan hidup kita. Contohnya, kalau kita tidak makan, kita kan bisa sakit. Kalau kita tidak minum satu harian, apa yang kita rasakan? Kita bisa lemas, tidak bertenaga, berarti mengganggu aktivitas kita. Itu artinya mengganggu kelangsungan hidup kita. Nah, untuk pengertian kebutuhan, Ibu rasa kalian bisa pahami bukan? Oke, kebutuhan itu sendiri bermacam-macam. Jadi kebutuhan itu bisa kita kelompokkan menjadi 4. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya. Yang kedua, kebutuhan menurut sifat. Yang ketiga, kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Dan yang keempat, kebutuhan menurut subjeknya. Oke, kita lanjutkan. Kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Itu bisa kita bagi 3. Yang pertama, kebutuhan primer. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan yang harus dipenuhi untuk semua manusia. Kalau tidak dipenuhi, akan berpengaruh langsung kepada hidupnya. Contohnya, apa itu kebutuhan pokok? Kita perlu rumah, kita perlu makanan, kita perlu pakaian. Kalau 3 hal ini tidak ada atau tidak terpenuhi, maka akan mengganggu kelangsungan hidup kita. Oke, berikutnya kebutuhan sekunder. Apa itu kebutuhan sekunder? Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang kita penuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Misalnya apa aja itu? Itu misalnya bisa televisi di rumah kita. Kita perlu menonton, kita berarti membutuhkan televisi. Ayah mau bekerja misalnya, dia perlu sepeda motor. Handphone juga kebutuhan tambahan. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain.
Kamu pasti bisa buat contoh-contoh yang lain, bukan? Oke, selanjutnya kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan akan barang mewah. Barang mewah itu apa aja? Contohnya emas, perhiasan emas, kalung, anting, gelang, apalagi yang lain. Ada mobil, mobil mewah. Mobil yang harganya bisa lebih dari ratusan juta, bahkan miliaran. Itu dia barang mewah. Jadi itu masuk kebutuhan tersier. Oke, berarti untuk 3 jenis kelompok kebutuhan menurut tingkatannya, kamu pasti sudah bisa membuat contoh-contoh yang lain, bukan? Ibu yakin pasti bisa. Sekarang kebutuhan menurut sifat. Kebutuhan menurut sifat kita bagi 2. Kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani itu yang mana ya? Kebutuhan jasmani itu adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada tubuh atau jasmani kita. Jadi badan kita ini adalah jasmani. Jadi setiap yang diperlukan oleh tubuh kita ini itu dikategorikan sebagai kebutuhan jasmani. Apa yang kita perlukan misalnya? Kita perlu makan, minum, itu kan untuk tubuh kita. Itu dia kebutuhan jasmani. Bisa juga berolahraga. Supaya tubuh kita sehat, kita berolahraga. Jadi yang menyangkut tubuh kita, keperluan untuk tubuh kita itu semua disebut kebutuhan jasmani. Berikutnya kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani itu adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa kita. Jiwa kita, perasaan kita, batin kita. Apa contohnya? Misalnya beribadah. Umat Kristiani beribadah ke gereja. Biasanya kalau kita pulang dari gereja atau setelah kebaktian, perasaan kita akan lebih tenang. Itu dia kebutuhan rohani, pemenuhan kebutuhan rohani. Contoh lain, bertamasya atau jalan-jalan. 1 minggu kita lelah belajar atau 1 minggu lelah bekerja. Biasanya hari Minggu ada acara jalan-jalan. Jalan-jalan ke pantai misalnya, jalan-jalan ke tempat belanja misalnya. Itu semua adalah kebutuhan rohani. Jadi kalau kita sudah lelah bekerja, lelah belajar, kita penuhi kebutuhan rohani dengan jalan-jalan, biasanya kita akan lebih rileks. Kita akan lebih bersemangat lagi untuk aktivitas berikutnya. Oke, selanjutnya kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Ini dibagi 2 juga. Pertama, kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Apa itu kebutuhan sekarang? Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi pada saat dibutuhkan. Misalnya, kalau kita sedang sakit, apa yang kita butuhkan pada saat itu? Misalnya saat ini, hari ini kita sakit. Apa yang kita butuhkan? Kita butuh obat. Ya. Kalau kita tidak sedang sakit, kita tidak butuh obat. Tapi kalau kita sedang sakit saat ini, kita perlu obat. Contoh lain, kita sebagai siswi SMP belajar di satu ruangan. Apa kebutuhan kita pada saat belajar itu? Ya semua peralatan tulis, buku, papan tulis, dan lain sebagainya. Jadi itu dia kebutuhan sekarang. Jadi dipenuhi sekarang juga pada saat kita butuhkan. Oke, selanjutnya kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan. Tangguhkan ke masa yang akan datang. Artinya tidak harus dipenuhi pada saat ini. Contohnya tabungan. Kalau kita memiliki uang atau sisa uang yang berlebih setelah terpenuhi kebutuhan yang lain yang utama, maka kita bisa menabung. Sebagai siswa SMP lagi contohnya, kamu
Sepeda motor. Kamu itu sepeda motor, untuk kamu itu adalah kebutuhan masa yang akan datang. Karena untuk berkendaraan atau sepeda motor itu kan ada syaratnya, ada aturannya. Harus memiliki SIM misalnya. Sedangkan anak usia SMP seperti kamu belum bisa mendapatkan surat izin mengemudi. Jadi itu merupakan kebutuhan masa yang datang bagi kamu. Oke, berikutnya kebutuhan menurut subjek. Kebutuhan menurut subjek kita bagi dua juga. Ada kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok. Apa itu kebutuhan individual? Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Dengan pribadi yang satu berbeda dengan pribadi yang lain. Misalnya, di rumah kamu, semua perlu sepatu. Cuman yang dibutuhkan beda-beda. Misalnya ayah perlu sepatu kerja, kamu perlu sepatu sekolah, ibu misalnya memerlukan sepatu santai, atau sepatu untuk jalan-jalan, jadi berbeda-beda. Contoh lain, sikat gigi. Kamu punya sikat gigi yang merah, mungkin adik kamu lebih memilih warna putih. Jadi itu kebutuhan individual. Masing-masing memiliki kebutuhannya yang berbeda dengan temannya yang lain. Selanjutnya, yang terakhir itu kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga secara bersama-sama. Contohnya, seperti dalam gambar ini, jalan raya. Ada beberapa pihak yang secara bersama-sama menggunakan jalan raya ini. Misalnya pejalan kaki, dia berjalannya di trotoar. Pengguna sepeda motor atau pengguna mobil sama-sama membutuhkan jalan. Jadi mereka menggunakan jalan itu secara bersama-sama. Itu dia kebutuhan kelompok. Oke, anak didik kami sekalian, itu dia tentang materi kita mengenai kebutuhan. Ibu harap kamu bisa mengerti atau memahami pembelajaran yang Ibu berikan pada hari ini, dan kamu bisa mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Oke, demikian materi kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dengan materi-materi yang lain. Sekian, terima kasih.